Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hidup bersama Al-Quran itu adalah hidup tentang kebahagiaan, tentang kemakmuran, dan segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran sudah kita ketahui sebelumnya akan mendatangkan keberkahan pada kehidupan kita, pada kehidupan dunia kita, dan pada kehidupan akhirat kita. Makanya salah satu cerita yang membuat suatu perumpamaan antara orang yang memakai Al-Quran pada kehidupannya itu seperti halnya seseorang yang berjalan di suatu malam yang gelap gulita, yang mana pada malam itu tidak ada pencahayaan kecuali obor yang menerangi jalan tersebut. Suatu ketika ia ingin menjalani perjalanan menuju ke rumahnya. Kemudian dia mendapati suatu hutan yang begitu curam dan rindang. Dan salah satu yang bisa membuat ia berjalan itu adalah obor itu. Dan beginilah perumpamaan orang yang memakai Al-Quran pada kehidupannya. Memakai Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan saja, tidak sekedar hanya pajangan saja yang sampai berdebu di lemari-lemari kita. Al-Quran di sini itu adalah obor yang seseorang itu pegang. Makanya kata Allah dalam surat Al-Ankabut, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, tapi ada bottom line di sini. Inti dari ayat ini adalah ilmu. Fi suduril ladzina utul ilm. Berarti enggak untuk semua orang. Dan disitulah kita perlu mempelajari Al-Quran itu sendiri. Bisa melalui guru-guru kita, melalui musyafahah untuk pembenaran makharijul huruf. Apa itu musyafahah? Musyafahah itu adalah mengambil Al-Quran melalui lisan guru-guru kita. Untuk apa? Untuk menghindari keliruan dalam bacaan Al-Quran. Itu yang pertama. Sebelum kita mengamalkan Al-Quran itu. Jadi inti Al-Quran adalah pengamalan, bukan sekedar bacaan. Makanya sesuatu hal dan nikmat yang luar biasa itu bukan sekedar ketika kita bisa lancar dalam membaca Al-Quran. Baca Al-Quran lancar itu penting, tapi bisa mengamalkan Al-Quran dan mengaplikasikan kepada kehidupan kita itu jauh lebih penting. Dan itulah inti dari ketenangan hidup. Misal kita berjalan, lalu kita mengingat firman Allah dalam surat Al-Isra, "Wala tamshi fil ardi maraha." Dan janganlah kamu jalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Lalu kita mempelajari kalau bahasa kitanya itu public speaking atau berbicara, communication skill dalam berbicara. Allah pun juga mengajarkan pada kita. Sebelum istilah tersebut ada, apa kata Allah dalam surat ayat lain dalam surat Al-Isra? Itu waqul li ibadi yaqulu allati hi ahsan.
Dan katakanlah kepada hamba-hambaku itu agar berbicara dengan perkataan yang ahsan. Ahsan itu terbaik, bukan hanya baik, terbaik. Bagaimana lisan kita itu terkontrol oleh kata-kata kita. Dan itu salah satu sebab apabila kita mengamalkan Al-Quran. Dan ayat-ayat Al-Quran itu banyak ya, semuanya bermanfaat. Sampai kita tidak perlu khawatirkan tentang rezeki kita mungkin, atau masa depan kita yang banyak anak muda pun mengkhawatirkannya. Besok makan apa ya? Enggak. Makanya Allah juga berfirman dalam surat Luqman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Berarti kita maksimalkan hari ini. Hanya sekadar itu. Dan itu menghilangkan kekhawatiran kita di masa yang akan datang. Dan juga menghilangkan kesedihan kita pada masa-masa yang sudah terbelakang atau yang sudah tertinggal. Dan itulah fungsi Al-Quran. Tapi ingat, sahabatku semua dan para jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk mengamalkan Al-Quran itu butuh ilmu. Tidak sekedar kita membacanya saja. Dan itu adalah urgensi untuk para penghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan apapun itu sebutannya. Intinya adalah di ilmunya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Intinya ada di ilmu. Ingin Al-Quran bercahaya di hati kita? Ilmu. Fi suduril ladzina utul ilm. Makanya kan sebutannya itu fi suduril ladzina utul ilm, di hati orang-orang yang berilmu. Berarti hanya orang yang berilmu saja. Dan itu yang menuntut kita untuk terus belajar, dan belajar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan perihal Al-Quranul Karim. Jika kita membahas banyak hal, sangat banyak manfaat dari Al-Quran itu. Bukan sekedar hanya menghias lisan kita saja. Jika kita mungkin dikaruniakan suara, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk kita dan penuntun kita. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.